Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solihah? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat dan semangat. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran. Namun sebelumnya, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Nah, kita bertemu lagi, Ustazah Ana bertemu lagi dengan kalian, akan memberikan materi Quran hadis tentang Quran surat Al-Quraisy. Mungkin kalian sudah hafal ya dengan surat Al-Quraisy. Namun nanti di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana surah Al-Quraisy itu, bagaimana melafalkannya dan bagaimana menghafalkannya. Ustazah mohon untuk disimak baik-baik dan diperhatikan baik-baik. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, coba sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar di sini adalah gambar kebiasaan suku Quraisy. Yang pertama adalah, ada yang tahu gambar apa? Iya, betul. Itu adalah gambar gurun pasir dengan beberapa ontanya. Perlu kalian ketahui ya, onta di sini adalah dulu sebagai alat transportasi. Orang Arab dulu kalau kemana-mana itu menggunakan onta. Nah, termasuk suku Quraisy ini. Suku Quraisy adalah suku yang suka bepergian. Bepergian kemana? Nah, suku Quraisy ini adalah suka bepergian berdagang. Suku Quraisy ini adalah suku yang pandai berdagang. Berdagangnya suku Quraisy ini berpindah-pindah tergantung dari musim. Apabila musim dingin, suku Quraisy berdagang ke Yaman. Namun, apabila musim panas, suku Quraisy berdagang ke Syam. Nah, sampai di sini sudah paham tentang suku Quraisy? Nah, sekarang kita lanjut mengenal dari surah Al-Quraisy. Bagaimana sih surah Al-Quraisy itu? Nah, surah Al-Quraisy adalah berjumlah 4 ayat. Surah Al-Quraisy berada pada urutan ke-106 dalam Al-Quran. Surah Al-Quraisy digolongkan dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama surah Al-Quraisy diambil dari ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu Quraisy. Nah, itu ya. Lalu surah Al-Quraisy ini menjelaskan tentang satu, kebiasaan suku Quraisy dalam bepergian. Yang kedua, kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Nah, anak-anak, itulah bagaimana surah Al-Quraisy itu. Nah, sekarang kenapa surah Al-Quraisy ini dimuliakan oleh Allah? Nah, sebab-sebab suku Quraisy dimuliakan oleh Allah adalah yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Sebab yang kedua yaitu suku Quraisy menyembah Allah ketika tidak ada orang yang menyembahnya. Ketika suku-suku yang lain belum menyembah Allah. Hanya suku Quraisy yang pertama kali menyembah Allah. Yang ketiga, suku Quraisy suka memberi makan dan minum kepada orang-orang yang berhaji. Yang keempat,
suku Quraisy diberi kemenangan atas pasukan gajah. Yang kelima adalah suku Quraisy dijadikan nama surah dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah dari suku Quraisy inilah terlahir banyak pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada di negara Arab itu adalah berasal dari suku Quraisy. Nah, bagaimana anak-anak? Nanti tolong dipelajari lagi. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara melafalkan surah Al-Quraisy. Nah, melafalkan surah Al-Quraisy, ayat 1-4. Ayat yang pertama dari surah Quraisy adalah diawali dengan bunyi li'ilafi. Ulang lagi ya, kalian simak baik-baik, lalu kalian bisa tirukan. Ayat pertama diawali dengan lafal li'ilafi. Lalu diakhiri dengan lafal Quraisyin. Lalu ayat yang kedua diawali dengan lafal ilafihim. Dilanjut lagi rihlata. Ulang lagi rihlata. Lanjut lagi asyita'i. Ulang lagi asyita'i. Dan ayat kedua diakhiri dengan lafal wassoif. Lalu ayat yang ketiga diawali dengan bunyi falya'budu. Dan ayat ketiga diakhiri dengan lafal Rabbahadzal baiti. Ulang lagi Rabbahadzal baiti. Nah, ayat yang keempat diawali dengan lafal allazi at'amahum. Ulang lagi allazi at'amahum. Selanjutnya min ju'i. Lanjut lagi wa amanahum. Ulang lagi wa amanahum. Dan ayat keempat diakhiri dengan lafal min khauf. Nah, itulah anak lafal dari surah Quraisy ayat 1-4. Kalian baca lagi berulang-ulang per lafalnya supaya kalian cepat dan mudah untuk menghafal, sehingga kalian nanti dapat menghafal per ayatnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk membunyikan surah Quraisy ayat 1-4. Nah, sekarang kita menghafalkan surah Quraisy ayat 1-4. Kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ustazah, kalian simak dan tirukan. Baik ya, bunyi ayat yang pertama surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ulang lagi. Li'ilafi Quraisy. Bunyi ayat yang kedua.
ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ulang lagi bunyi ayat yang kedua. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, sekarang bunyi ayat yang ketiga. Falyabudu rabba hadzal bait. Ulang lagi. Falyabudu rabba hadzal bait. Dan bunyi yang terakhir ayat keempat adalah Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ulang lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, itulah hafalan dari surah Al-Quraisy ayat 14. Nah, nanti di rumah kalian coba untuk berulang-ulang untuk membaca supaya mudah untuk menghafalkan. Apabila ada kesulitan, silakan nanti minta bantuan atau disimak sama ayah atau bunda atau ustazah yang ada di rumah kalian. Baik anak-anak, mudah sampai di sini pembelajaran Quran hadis yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.